berarti Soekarno anaknya siapa? Ingkang Sinon Pakuwono 10 masih terah Panembahan Senopati. Pak Harto jenengan wajah kayak begitu percaya itu anak ululu dari desa pelosok namanya Kemusuk? Enggak. Kalau Pak Harto anak desa, Butin nggak akan mau Putri Mangkunegaran sih. Iya kan? Nah, Pak Harto anaknya siapa? Banyak versi. Salah satunya menyebut yang jelas beliau terah Hamengkubuanan, keturunan Keraton Jogja, jelas. Habibie ibunya terah Hamengkubuwono III. Mega balik ke Soekarno. Lompat Gus Dur ya. SBY terah HB3 juga. Kita bisa membayangkan, ini doanya apa? Karena kata Panembahan Senopati itu kata yang asing di Jawa. Sebagian sejarawan kemudian mengotak-atik, kayaknya Panembahan Senopati ini terjemah dari bahasa Arab. Gelar-gelar yang dipakai oleh Sultan Turki Utsmani itu Sultan Ghazi, Sultan sekaligus Panglima Perang. Kalau di Jawa ke Sultan Ghazi itu judulnya Panembahan Senopati. Itu Sultan Ghazi. Dan nanti kita akan menemukan pada tahun 1640 Kangjeng Sultan Agung itu waktu itu belum bergelar Sultan. Jadi menurut Haji de Graaf semua sebelum Sultan Agung di Jawa itu nggak ada yang bergelar Sultan. Sultan pertama di Jawa itu Sultan Agung. Sultan-sultan sebelum Sultan Agung itu gelarnya Anumerta, diberikan sesudah masa Sultan Agung. Karena Sultan Agung pun pakai gelar Sultan cuma 5 tahun Pak. Sebelumnya namanya Panembahan Agung Hanyokrokusumo, kemudian beliau menggunakan gelar Susuhunan Agung Hanyokrokusumo, baru tahun 1641 beliau menggunakan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram Jawi Adi Prabu Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Aloko Panembahan Saidin Panotogomo Khalifatullah. Apalah gitu. Itu baru tahun 1641 dipakai. Kenapa? Karena tahun 1640 beliau mengirim utusan untuk mendapatkan gelar resmi kesultanan dari Daulah Turki Utsmaniyah di Turki. Waktu itu zamannya Sultan Murad keempat, tetapi beliau diberi gelar, diwakilkan kepada Syarif Mekah, Zaid bin Muhsin al-Hashimi, yang ketika itu berada di kota suci Mekah. Utusannya kembali pulang ke Mataram, itu dibawain kain kiswah Ka'bah. Kain kiswah Ka'bah ini begitu sampai di Mataram, kemudian diberi kaligrafi Ya Allah dan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bentuk pedang Dzulfiqar. Ini masih sampai sekarang ada hadiah kain kiswah Ka'bah pada Sultan Agung itu, disimpan di Keraton Yogyakarta, namanya bendera pusaka Kanjeng Kiai Tunggul Wulung, karena warnanya hitam. Beliau juga dibeli sobekan kain satir penutup makam Rasulullah, warnanya putih, sekarang sudah agak kekuning-kuningan. Inilah yang kemudian di Keraton Yogyakarta menjadi pusaka, namanya Kanjeng Kiai Pareanom. Ini hadiah dari Sultan Turki Utsmani via Syarif Mekah untuk Sultan Agung. Kemudian beliau juga diberi air zam-zam 1 gentong. Air zam-zamnya ini dibawa ke Mataram, gitu ya, 1 gentong ini, gentongnya dipasang di makam Sultan Agung di Imogiri, namanya Enceh Kiai Mendung, disebut di situ ditulis Enceh Kiai Mendung dari Sultan Ngerum. Sultan Ngerum itu siapa? Sultan Turki Utsmani. Kenapa disebut Sultan Ngerum di Jawa? Karena gelar resmi Sultan Turki Utsmani sejak khalifah pertamanya, siapa khalifah Turki Utsmani yang pertama? Salim. Khalifah Turki Utsmani yang pertama siapa namanya? Salim. Cucunya Muhammad Al-Fatih, karena pada masa Muhammad Al-Fatih Khalifah Abbasiyah masih ada di Kairo, memerintah di dalam penguasaan sultan-sultan Mamluk. Baru pada masa Sultan Salim I dari Turki Utsmani, kekhalifahan itu diambil alih, lalu bergelarlah sultannya Turki Utsmani itu dengan nama, gitu ya, Khatimul Haramain wa Malikul Bahrain wa Haqqanul Bahrain. Sultan Ghazi, nah namanya siapa? Misalnya Murad Rabi', Murad keempat, Khalifatullah wa dhilluhu fil ardi, serem banget gelarnya.
Kaisar Irumi. Nah, dalam bahasa Arab disebut Kaisar Irumi, Kaisar Romawi. Jadi gelar lengkapnya Sultan Turki Utsmani itu adalah Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Ini Salim I yang pertama kali pakai, kemudian dipakai oleh Raja Fahad dan raja-raja Saudi yang lain. Pelayan dua tanah suci, wa Malikul Bahrain, raja dua benua, wa Hakanul Bahrain, dan Han Agung dua samudra. Khalifatullah wa dhilluhu fil ardi. Wow. Khalifah Allah dan bayangannya di muka bumi, kan serem banget itu. Sultan Ghazi, sultan sekaligus panglima perang, gitu ya. Dan tadi ada Kaisar Irumi, Kaisar Romawi. Maka orang Jawa nyingkatnya, manggilnya Sultan Ngerum. Jadi Sultan Turki itu disebut sebagai Sultan Ngerum. Nanti coba kalau ziarah ke Imogiri di makam Sultan Agung, itu pasti ada enceh Kiai Mendung dari Sultan Ngerum. Itu dulu isinya air zam-zam, hadiah untuk Sultan Agung. Kemudian ada tarbus. Tarbus itu topinya prajurit Turki. Itu diberikan kepada Sultan Agung dan oleh Sultan Agung dipakai sebagai mahkota, yang kemudian mahkota ini adalah mahkota kesatrian. Jadi kalau Raja Mataram berparade berpakaian kesatria, maka dia memakai kuluk. Kuluknya ini adalah tarbus dari Turki. Bentuknya seperti apa? Lekuk di dalam, kemudian kayak apa ya? Nah ini yang kayak begini, ini versi sudah di Android-kan jadi robot. Jadi jenengan bisa lihat lukisan-lukisannya Raja-Raja Mataram, termasuk Nyuwun Sewu Pakubuwono VI yang patungnya ada di Keraton Surakarta. Kalau mau lihat itu pakainya tarbus Turki yang dulu dihadiahkan kepada Sultan Agung. Itu ya. Itu. Ini hubungannya sangat luar biasa erat dengan daulah Islam di Turki Utsmani. Inilah Sultan Agung yang Masya Allah ya, panjenengan itu kalau membayangkan ini orang ini pinternya ngungkul-ngungkuli. Yang namanya Sultan Agung itu kejeniusannya Masya Allah. Beliau itu melihat ini kok masih ada jarak. Masyarakat pesisir ini karena dakwah Islam datang lebih dulu, itu pakai kalendernya Hijriyah. Masyarakat pedalaman masih pakai kalender Saka. Basisnya matahari. Yang di tepi pantai basisnya peredaran bulan. Maka oleh Sultan Agung dipadukan. Saiki tahun Jawane diteruske. Jadi tahun 1600 Jawa Saka pada waktu itu tahunnya diteruskan, tetapi sistemnya diubah dari semula solar kalender menjadi lunar kalender. Jadi Hijriyah versi Jawa tahunnya neruske tahun Jawa. Maka sekarang baru tahun 1953 tahun Jawa itu adalah tahun Jawa Sultan Agungan. Bagaimana kemudian diubah kalender itu menjadi kalender Jawa Sultan Agungan. Pranoto Mongso disusun karena dulu orang itu berdasarkan kalender matahari bisa mengenali musim. Sejak pakai kalender Hijriyah kan mengenali musim jadi susah. Maka kemudian disusun yang namanya Pranoto Mongso. Dan coba lihat kalender Sultan Agungan itu menarik, karena Profesor Thomas Jamaluddin dari 8 pernah mengusulkan mbok kita itu daripada ribut terus setiap tahun ikut kalender Sultan Agungan saja. Kenapa? Karena kalau dibandingkan kalender Hisab Muhammadiyah, kalender Hisab Persis, dan kalender beberapa yang lain, kalender Jawa Sultan Agungan itu keakuratannya terhadap rakyat paling tinggi. Itu kan jenius. Disusun tahun 1633 gitu ya, tetapi akurasinya terhadap terhadap rakyat itu paling tinggi. Maka jenengan kalau lihat kalendernya Keraton Jogja itu sering sesuai rakyat, lebih sering sesuai rakyat daripada kalender-kalender hisab. Masya Allah. Ini padahal yang nyusun adalah Sultan Agung. Kemudian Kanjeng Sultan Agung ini yang menyusun bahasa Jawa yang kita kenal sekarang. Dulu bahasa Jawa itu tidak ada O, adanya A. Jadi bahasa Jawa yang asli itu kayak yang dipakai saudara-saudara kita di Banyumas, yang ngapak itu. Lah kepriben lah. Jeneng ya kira orang kayak kue, ha? Jadi bahasa Jawa yang asli itu yang A, sega bukan sego, lara bukan loro.
Kula, bukan kulo. Itu bahasa Jawa asli. Nah, Sultan Agung itu karena cinta bahasa Arab, beliau itu suka sekali pada bunyi kol, bo, to, so, ro. Kok apik itu? Maka kemudian beliau masukkan itu sebagai salah satu vokal bahasa Jawa. Maka vokal bahasa Jawa itu paling kaya dibanding bahasa lain. Ada A, ada O, ada O. Loro karo loro beda. Ada A, ada O, ada O, ada E, ada A, ada E. Iya kan? Bahasa Jawa ini paling kaya vokalnya. Ada E, ada O, ada E. Terus ada apa lagi? I, U, gitu kan? Ini gara-gara Sultan Agung. Gara-gara Sultan Agung juga bahasa Sunda berubah menjadi ada Sunda Unda dan Sunda Usuk. Sunda tinggi dan Sunda kasar. Gara-gara Sultan Agung juga Banjar, Jambi, Palembang dari semula berbahasa Melayu jadi ada O-nya. Wong kita galo. Coba jenengan perhatikan bahasa Jambi, bahasa Palembang, bahasa Banjar. Itu Jawa banget. Reget, bahasa Jawa. Bahasa Banjar untuk kotor, rigat. Dewek, bahasa Palembang itu. Sendirian itu dewek. Gawe, apalagi? Kosakatanya Jawa. Karena ketika itu daulat Sultan Agung diakui sampai Jambi, sampai Palembang, sampai Banjar, sampai Sukadana di Kalimantan Barat. Nih, gara-gara suka bahasa Arab, cinta bahasa Arab, ngerubah bahasa sendiri. Karawang, Indramayu, kemudian daerah ini Sukowati, Sragen, ini jadi lumbung-lumbung padi karena apa? Perintah Sultan Agung untuk membuka sawah sampai ke pedalaman. Beliau menciptakan satu kesatuan yang luar biasa untuk tanah Jawa. Karena dinul Islam yang kemudian menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu boleh lihat, cek di sejarah, Sultan Agung adalah satu-satunya raja dalam sejarah Jawa yang tidak punya selir. Istrinya cuma 2, Ratu Wetan sama Ratu Kulon. Dua-duanya permaisuri. Yang Ratu Wetan itu Ratu Batang, cucu dari Ki Juru Martani. Yang Ratu Kulon itu Putri Cirebon, putri dari Panembahan Cirebon, berarti cicit dari Sunan Gunung Jati. Jadi saya tuh nyari-nyari referensi, Sultan Agung ini masuk gak duwe garwa liyane, blas gak enek. Nanti anaknya punya selir banyak, namanya Amangkurat itu. Nanti cucu-cucunya punya banyak selir. Tetapi orang ini, Masya Allah, kok bojone ming loro gitu kan. Ditiru ya angel gitu kan. Raja ya gitu kan. Ini kan Raja Agung Binatora yang kemudian berkuasa begitu besar di seluruh tanah Jawa kecuali Banten dan Batavia. Kekuasaannya sampai ke Madura, sampai ke Banjar, sampai ke Sukadana, sampai ke Jambi, sampai ke Palembang. Masya Allah. Jadi kebesaran Sultan Agung ini, seorang muslim yang soleh, yang taat, yang tercatat di dalam sejarah. Saya akan loncat gitu kan. Karena pasca Sultan Agung, Mataram ini mengalami masa yang agak memalukan diceritakan. Kita loncat, meskipun sebenarnya begini, ada praduga Amangkurat itu tidak sejahat yang kini diceritakan. Karena cerita-cerita tentang Amangkurat, putra Sultan Agung itu, sampai kepada kita, itu dari sumber-sumber Belanda, mayoritas. Belanda tentu saja berkepentingan memburuk-burukkan dinasti Mataram, karena Sultan Agung pernah menyengsarakan mereka. Dalam 2 kali penyerbuan ke Batavia 1628 dan 1629 bisa dibayangkan kayak apa sengsaranya VOC oleh Sultan Agung. Maka ketika ada berbagai macam hal buruk tentang Mataram pasca Sultan Agung,
pada masa Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III. Ini patut juga kita menduga ada konspirasi dari para sejarawan Belanda untuk memburuk-burukkan Mataram pada masa itu. Tapi baiklah, ada cerita begini, tahun 1742, Gubernur Jenderal Adrian Falkner di Batavia, Gubernur Jenderal Belanda itu membatasi jumlah orang Cina di Batavia untuk tidak boleh lebih dari 50.000. Padahal saat itu populasi Cina di Batavia 120.000 orang. Kok akeh? Biyen jebule. Itu karena pada masa itu Cina dijajah oleh orang Manchuria yang namanya dinasti Qing, sehingga orang-orang Han Cina itu banyak yang lari ke selatan. Ada orang Han, ada orang He, ada orang salah satu keturunan orang He namanya Xiao Chen Kuo. Nama terkenalnya Felix Xiao. Itu orang He. Nama aslinya Xiao Chen Kuo. Saya sudah wawancara sejarah keluarganya gitu ya. Dia keturunan keberapa dari orang Cina yang lari dari Cina daratan ke Palembang gitu kan. Nah, nama aslinya siapa? Nama margane antum apa? Xiao. Berarti namanya antum apa? Xiao Chen Kuo. Gitu ya. Kok jadi Felix? Felix jeneng baptis sih. Jadi kalau Felix nama baptisnya dulu ketika menjadi seorang Katolik gitu kan. Tapi beliau ini tidak boleh disebut mu'alaf loh ya. Ini kita sering salah kaprah. Semua orang yang baru masuk Islam disebut mu'alaf. Ya enggak boleh gitu Pak. Mu'alaf itu bukan pemuliaan. Kalau periksa Quran, orang yang mu'allafah kulubnya itu, orang yang hatinya itu perlu dilulut-lulut, diyakinkan, dikasih-kasih pemberian supaya makin mantap menerima Islam, itu berarti masuk Islamnya kan belum sepenuhnya. Masih ada keraguan, masih pikir-pikir, masih nimbang-nimbang, ada keterpaksaan. Jadi yang seperti itulah yang disebut mu'alaf. Kalau kayak beliau begitu syahadat sudah yakin 100% yakin pakai qaf, itu nggak boleh disebut mu'alaf Pak. Kok Stephen Indrawibowo nggak boleh disebut mu'alaf meskipun punya mu'alaf center gitu ya. Saya bilang kita salah kaprah apa pokok disebut mu'alaf, ya enggak. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam ya enggak jadi mu'alaf gitu kan, langsung muslim gitu kan. Karena yakin 100%. Tetapi orang-orang seperti Sofwan bin Umayyah gitu ya, ketika itu Abu Sufyan bin Harb, itulah yang disebut mu'alaf ketika masuk Islam pada saat Fatuh Makkah, karena dianggap belum yakin sepenuhnya, maka dikasih onta, dikasih kambing, dikasih apa, biar kemudian yakin supaya menjadi muslim beneran kan gitu. Nah, itu yang disebut mu'alaf. Nah, jangan sembarangan nyebut orang mu'alaf, itu penghinaan loh ya. Umi Irena Handono itu bukan mu'alaf. Beliau ketika masuk Islam itu sudah dalam keadaan yakin pakai qaf. Nah, saya sering menghimbau teman-teman, jenengan itu mbok jangan nyebut diri mu'alaf, ya ndak toh. Muslim ya muslim, muslimah ya muslimah, jangan mu'alaf. Gitu ya, ini pelurusan istilah. Karena kita ini terlanjur menyebut semua orang, oh beliau itu mu'alaf. Hawis ket 2002 mlebu Islam tekan seprene saya disebut mu'alaf. Ya mesake lho ya gitu kan. Ini ya pelurusan sedikit tentang mu'alaf. Nah, tahun 1742 inilah kemudian Cina memberontak. Mereka kemudian membunuh orang-orang Belanda maupun orang-orang pribumi di Batavia, kemudian bergerak ke timur melalui daerah yang disebut sebagai jalur Pantura sekarang. Di kota-kota di pantai utara mereka membunuh penduduk-penduduk sipil dan melakukan pemberontakan yang luar biasa sampai kemudian tiba di Semarang, Pak. Di Semarang mereka ketemu seorang pangeran terbuang, namanya Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi ini kemudian mengikat persaudaraan dengan orang-orang Cina ini, kemudian mereka dinyatakan, kalian wahai orang-orang Cina akan menjadi warga negara istimewa di Mataram kalau kalian mendukung aku menjadi raja. Maka Raden Mas Garendi ini diangkat sebagai rajanya orang-orang Cina Mataram. Nah, nama beliau dikenal sebagai Sunan Kuning. Di Semarang ada daerah namanya Sunan Kuning ya. Meskipun itu daerah kesannya gimana gitu kan. Tapi itu sejarahnya adalah tempat pengangkatan Raden Mas Garendi menjadi raja oleh orang-orang Cina. Nah, orang-orang Cina ini menyerbu ke selatan, kemana? Ke Kartosuro. Di Kartosuro saat itu rajanya adalah Sri Susunan Pakubuwono II.
Ketika Kartasura diserbu, bedah Kartasura ini. Nah, adiknya Pakubuwono II namanya Pangeran Mangkubumi menyelamatkan kakaknya ini, dibawa lari ke Ponorogo. Di mana? Di Tegalsari. Diikutkan Kiai Kasan Besari Sepuh di Tegalsari. Jadi rajanya ini karena keratonnya dirusak orang-orang Cina, dia dimasukkan pesantren sama adiknya. Nah, adiknya dulu santri. Jadi Pangeran Mangkubumi itu ibunya namanya Mas Ayu Tejawati. Wallahu alam sebagian sumber menyebut Mas Ayu Tejawati, ibunda Pangeran Mangkubumi ini berdarah Arab, marganya Basyaiban. Mas Ayu Tejawati ini marganya Basyaiban, kemudian menjadi istri dari Amangkurat IV, mempunyai putra namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini menyelamatkan kakaknya, bawa ke Tegalsari, kemudian dia bersama keponakannya namanya Raden Mas Said yang nanti akan menjadi Pangeran Sambernyawa alias Mangkunegoro I di Surakarta. Ini kemudian memerangi orang-orang Cina yang ada di Keraton Kartasura dan Raden Mas Garendi ini sampai kemudian dibantu Belanda, bahkan kemudian mereka berhasil dikalahkan. Lalu karena keraton sudah rusak, Pangeran Mangkubumi berinisiatif, ini kita harus bikin keraton baru. Keraton ini sudah nggak berkah, sudah dibedah sama orang Cina, ini tidak berkah. Maka beliau survei, ketemulah desa Solo, duduk Solo Pak, Solo, desa Solo itu ada di tepi Bengawan Semanggi. Jadi nama sungai ini aslinya Bengawan Semanggi, karena ada banyak pohon semanggi di tepiannya, maka disebut sebagai Bengawan Semanggi. Jadi Semanggi itu nama pohon, Bengawan Semanggi. Ini baru disebut Bengawan Solo, bukan Solo ya. Pak Gesang yo kleru kok kayak lagu itu. Bengawan Solo sesudah kemudian keraton dipindahkan ke desa Solo di tepi Bengawan Semanggi. Disitulah dibangun keraton, maka arsitek keraton Surakarta itu adalah raja pertama Yogyakarta ketika masih menjadi pangeran, adik Sunan Pakubuwono II namanya Pangeran Mangkubumi. Beliau lurah pangeran, jadi pangeran yang memimpin para pangeran. Dewan pangeran itu pemimpinnya Pangeran Mangkubumi. Beliau yang mendirikan keraton Surakarta. Setelah keraton jadi, kakaknya dijemput ke Ponorogo untuk menempati keraton baru. Kakaknya senang sekali atas segala pengorbanan adiknya, maka dia berkata, "Dek, ngeresake apa? Mboten Kang Mas, mboten sah." "Ndak, Dimas ngeresake apa?" "Ndak." Akhirnya justru Pakubuwono II sendiri yang kemudian ngendika, "Dek, tak paringi Sukowati ya, Dek." Sukowati itu antara Sragen sampai Ngawi bagian utara. Daerah apa itu Pak? Daerah tersubur di Jawa saat itu. Ini daerah sejak dulu lumbung padi, raksasanya itu di situ. Sukowati namanya. Jadi dari Sragen sampai Ngawi utara. Jangan lihat kalau lewat Sragen sampai Ngawi utara sawah kabeh itu. Itu yang akan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Tak paringi Sukowati ya Dek. Ngomongnya tahun 1743. Sampai 3 tahun kemudian tahun 1746 itu enggak diberikan gara-gara apa? Ada seorang patih namanya Prenggoloyo. Patih Prenggoloyo ini dengki sekali sama Pangeran Mangkubumi. Ini yang kemudian semua keputusannya Pakubuwono II atas usul Prenggoloyo didukung Belanda cancel. Jadi enggak diberikan yang namanya tanah Sukowati. Maka pada suatu hari Gubernur Jenderal Baron Willem van Imhoff datang ke Keraton Surakarta, audiensi dengan Raja. Pangeran Mangkubumi ada di bawah. Patih duduk di kursinya pada saat itu, dan luar biasanya pada saat itu Pangeran Mangkubumi dibully oleh Patih Prenggoloyo dan Gubernur Jenderal van Imhoff. Dijelek-jelekan sampai habis-habisan. Beliau sepanjang pertemuan itu cuma nunduk, wajahnya merah menahan malu, tapi senyum. Luar biasa dihinakan pada malam itu. Maka kemudian tengah malam dia dodok pintu kamar kakaknya, Pakubuwono II, Raja Surakarta. Lalu dia cium tangan kakaknya. "Apa Pak?" "Pamit." "Arep nanti Dimas, mau kemana Dek?" Kata Pangeran Mangkubumi, "Saya tidak punya pilihan selain melawan Kang Mas. Saya mohon doa restu." Ternyata dipengestoni sama kakaknya, mau perang melawan Belanda. Maka pusaka-pusaka
Kesultanan Mataram itu diberikan oleh Pakubuwono II kepada adiknya Pangeran Mangkubumi untuk dibawa serta dalam perjuangan. Malam itu Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton pada tahun 1746, diikuti 2/3 pangeran yang lain. Diikuti 2/3 Bupati Nayoko dan lebih dari separuh adipati yang membentang wilayah Mataram pada saat itu dari Banyuwangi sampai Banyumas, Pak. Itu semuanya memihak beliau, lebih dari separuh memihak Pangeran Mangkubumi. Perang berlangsung 9 tahun dari 1746 sampai 1755. Yang mendampingi Pangeran Mangkubumi seorang istri namanya Niken Loro Yuwati. Niken Loro Yuwati ini lahirnya di sini, Pak. Di Ngawi bagian utara yang disebut sebagai daerah Derpoyudan. Di situ beliau lahir dari keturunan Ki Ageng Derpoyudo, naik ke atas Ki Ageng Prampelan, Trah Sunan Ampel, tapi dari jalur kakeknya beliau keturunan Sultan Bima Abdul Qahar pertama. Nah, beliau berdarah Bima sekaligus berdarah Makassar, karena Abdul Qahar I permaisurinya adalah putri Raja Gua Tallo. Jadi ini Niken Loro Yuwati, istrinya Sultan Hamengkubuwono I nanti menjadi Ratu Ageng Tegalrejo ini adalah seorang putri Kesultanan Bima. Penjenengan tahu sendiri, kalau tindak Bima ada pakaian tradisional wanita Bima, namanya apa, Pak? Rimpu. Rimpu ini kayak sarung dipakai di muka, nutupi seluruh muka kecuali mata. Ini muslimah Bima itu seperti itu. Dan mereka penunggang kuda yang sangat tangkas. Maka Niken Loro Yuwati ini mendampingi Pangeran Mangkubumi berjihad 9 tahun berperang, Pak, sampai ngelahirke Raden Mas Sundoro yang nanti akan menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Itu lahirnya di lereng Gunung Sindoro, Pak. Makanya namanya Raden Mas Sundoro karena lahirnya di lereng Gunung Sindoro itu. Jadi ini mujahidah yang luar biasa, yang penjenengan nanti akan tahu Ratu Ageng Tegalrejo, permaisuri Sultan Hamengkubuwono I inilah yang akan membesarkan pahlawan berikutnya, namanya Pangeran Diponegoro. Jadi rangkaian keislamannya luar biasa. Penjenengan mungkin bertanya-tanya, kok tahun 1755 perangnya berhenti, kenapa? Penipuan. Caranya bagaimana? Belanda itu tahu. Tahun 1752 Van Imhoff itu mati di Benteng Ungaran terkepung. Bayangkan, Gubernur Jenderal mati. Di Sungai Bogowonto, Kapiten de Klerk, panglima tertingginya VOC, mati di tangan Pangeran Mangkubumi sendiri. Karena waktu itu dia membunuh beberapa kerabat Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi memutuskan menyamar, namanya Prawirorono, nama penyamarannya itu. Apa yang membuat orang tahu kalau ini Pangeran Mangkubumi meskipun beliau pakai cadar? Karena kalau megang tombak Pangeran Mangkubumi itu khas, yang dipegang bukan gagangnya, tapi mata tombaknya. Lucu kan? Jadi beliau itu kalau berperang yang dipegang bukan tombaknya, mata tombaknya. Maka beliau ini dikatakan ketika itu, cara membunuh Klerk itu, ini tombak, pegang bagian matanya, diungkitkan ke arus sungai gitu ya. Itu kemudian beliau loncat ke atas kudanya, Kapiten Klerk ini, kemudian ditusukkan ke leher. Plus gitu. Jadi pada mulanya kalau catatan Peter Carey, orang Belanda itu paling takut sama orang Jawa yang pakai tombak, Pak. Kenapa? Tombak Jawa itu dulu panjangnya, landaiannya itu 3 meter sampai 4 meter. Itu gunanya bagaimana? Pasukan Jawa Mataraman itu paling ditakuti pasukan tombaknya. Jadi kalau pegang tombak itu musuhnya perwira-perwira yang pakai kuda. Gimana caranya? Gebuk, suduk. Kalau ketemu orang berkuda itu, ini tombak panjang bagian depan dipakai untuk gebuk kudanya, plek gitu, sampai kuda ini kaget, dia kemudian jingkat, karena kudanya begini. Nah, kudanya ketika jenggirat begini, maka kemudian yang nunggang ini kan akan mengendalikan begini, narik kekang. Apa yang terjadi pada saat itu? Dadanya terbuka. Nah, posisi dada terbuka ini harus masuk ke jurus berikutnya, bles. Nah, jadi plek. Plus ternyata ketika itu Kapiten de Klerk ini pakai zirah baja. Jadi ketika digebuk, disuduk, orang mempan. Maka itu tadi, pegang bagian ujungnya, srek, meloncat ke atas kuda, blak gitu. Jadi ini megang mata tombak, tapi ujungnya kan masih, itu yang ditikamkan ke sini, ke leher.
Nah, tombaknya sampai sekarang masih menjadi pusaka Keraton Yogyakarta, namanya Kanjeng Kiai Klerek. Karena dipakai untuk membunuh Kapitan Klerek gitu ya. Nah, tahun 1755 Belanda itu sudah kehabisan ongkos untuk perang. Iki piye carane? Pasukannya Pangeran Mangkubumi itu lebih dari 30.000 orang. Dan siap sewaktu-waktu menghancurkan Keraton Surakarta maupun menghancurkan kedudukan Belanda di Semarang. Ini gimana caranya menghentikan Mangkubumi? Ada orang, ya qadarullah orang Arab, tapi ini orang Arab yang mau dimanfaatkan Belanda. Ini orang Arabnya namanya Syarif Besar Syekh Ibrahim. Oleh Belanda dia didandani sebagai utusannya Sultan Turki Utsmani. Karena Belanda tahu ini Mangkubumi ini model-modelnya kayak Sultan Agung. Seneng yang bau-bau Turki gitu. Maka Syarif Besar Syekh Ibrahim diminta menemui diminta menemui Pangeran Mangkubumi menawarkan perdamaian. Rakyat sudah sangat menderita, mohon berdamai, kalau mau menghentikan perang, imbalannya diangkat sebagai sultan yang diakui oleh Daulah Turki Utsmaniyah. Mau apa tidak? Loh, kalau jadi sultan wilayah saya mana? Mataram akan dibagi dua. Menjadi separuh untuk keponakannya Pakubuwono III, putra Pakubuwono II, separuh untuk beliau. Nah, maka kemudian dibagi Mataram. Jenengan kalau lihat peta pembagiannya itu guyu, lembagi itu licik tenan Belanda itu. Dicemplong-cemplong biar bingungi wilayahnya itu. Banyumas hampir semuanya milik Surakarta. Kecuali Banjarnegara itu milik Yogyakarta. Ke utara sampai Batang gitu ya, dan Pekalongan itu milik Yogyakarta. Ke timur, Kedu dan Bagelen itu diperintah bersama oleh Surakarta dan Yogyakarta. Diperintah bersama itu yang mumet mana itu. Kedu dan Bagelen, jadi Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo itu diperintah bersama. Kemudian Tlatah Mataram itu untuk Mangkubumi, yang disebut Tlatah Mataram itu Provinsi DIY sekarang. Kemudian Tlatah Pajang itu Karesidenan Surakarta sekarang, itu untuk Pakubuwono III. Ke timur gitu ya, yang namanya Pacitan itu ikut Jogja. Ngawi ikut Jogja, Jogorogo, Ngawi Selatan ikut Solo, Magetan ikut Jogja, Madiun ikut Jogja, Ponorogo ikut Solo. Mumet itu. Tulungagung ikut Jogja, Trenggalek ikut Solo, Kertosono ikut Jogja, Kediri ikut Solo. Sampai Ngantang Malang ikut Jogja, Jombang itu ikut Solo, Mojokerto ikut Jogja. Ke utara nanti kemudian ke Lamongan, itu ya. Lamongan itu ikut Jogja, Tuban ikut Solo. Nanti kemudian ke baratnya Jeporo, gitu ya, Demak, Kudus itu ikut Jogja. Tapi ke selatan, ke Bojonegoro, Blora ikut Solo. Pokoknya mumet itu begini. Nah, ini luar biasa pada saat itu, tetapi Mangkubumi karena tadi mengira ini benar-benar utusan Sultan Turki Utsmani, beliau terima, siap. Ya wes. Karena sejak Sultan Agung nggak ada lagi Raja Mataram bergelar sultan, lainnya susuhunan semua. Nah, dengan kembalinya utusan Sultan Turki Utsmani ini diharapkan ini kembali jadi kesultanan gitu. Jadi sebuah kesultanan Islam. Maka kemudian beliau mendirikan keraton baru di Garjitawati, daerah yang disebut sebagai Yogyakarta sekarang, dan keratonnya mencerminkan apa yang kemudian disebut sebagai visi Islam. Orang Jawa itu semua bagian hidupnya Islam. Makanannya Islam, pakaiannya Islam, sampai bangunan-bangunannya Islam. Ini sebagai penutup saya ceritakan sisi dari Babat yang menceritakan tentang betapa Islaminya Jawa. Penjenengan tahu tidak Sultan Agung Remene Daropo? Beliau itu dikenalkan nasi Arab oleh orang Arab, langsung jatuh cinta lalu bikin versi Jawanya. Maka nasi Arab versi Jawa disebut sebagai sego wudu. Wudu. Nah, wudu ini pengucapan orang Jawa menjadi wuduk. Sego wuduk itu nasi yang dimasak dengan santan dan diberi rasa gurih sebagaimana nasi Arab pada umumnya berasa gurih. Neng Jawa anane santen, pakainya santan untuk ngaruh, bukan pakai minyak-minyakan seperti yang di Arab. Nasi wudu. Nah, nasinya wudu, lauknya apa?
Lauknya ingkung. Ingkung menika menapa? Eling nyekungkung. Ingat untuk sholat, karena penjenengan preksani ayam ingkung itu posisinya kayak orang sedang sujud. Lauknya mengingatkan untuk sholat, untuk sujud, dan nyekungkung itu juga artinya mati, dzikrul maut. Pelengkapnya namanya sambal gepleng, dari kedelai ditumbuk, campur cabai, campur uyah, campur bawang. Namanya sambal gepleng. Gepleng itu sregrep, geleng-geleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasinya ngelingke toharoh, lauknya ngelingke untuk sholat, gitu ya. Sambelnya ngelingke untuk zikir. Nah, nasi wudhu ini oleh pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia dijadikan sebagai bekal. Di sana juga masak nasi wudhu. Orang Betawi bikin bid'ah, dicampuri sambal goreng jengkol, semur jengkol. Maka bukan lagi nasi wudhu, tetapi nasi uduk. Nah ini sudah bidengah ini gitu. Aslinya ini daharan karmannya Sultan Agung, sego wudhu, lawuhe ingkung, pakainya sambel gitu. Sambel gepleng. Itu baru makanan. Pakaiannya, orang Arab Muslim yang baik itu pakai sorban. Orang Jawa juga pakai sorban. Sultan Agung itu pakai sorban. Lama-kelamaan beliau merasa sorban ini nganggo suwen nih. Apiye carane mencepet le nganggo, maka diplepet, dijadikan sebagai yang siap pakai. Namanya blangkon. Penjenengan kalau pesen blangkon, tapi blangkon Jogja ya, karena kalau Solo nanti pembahasannya beda lagi, itu bid'ah pasca kolonialisasi gitu ya. Nah, blangkon yang soya, yang Mataraman itu kan yang Jogja. Nah, yang Jogja itu kalau yang benar, jenengan harus ngitung, plepetannya harus 17. Ini plepetannya ke atas ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Karena blangkon yang benar itu ada 3 versi ya, kalau blangkon Jogja, Senopaten, Mangkubumen, Kaping Wolon. Jadi ada 3 jenis blangkon di Jogja. Satu Senopaten yang kemudian buntut belakangnya diplepet di sini. Mangkubumen adalah yang dipakai Mangkubumi ketika berjihad, maka pakai koncer panjang. Kaping Wolon itu karena beliau orangnya modis, pakai kupu tarung, ini jeprek ini. Makanya. Nah itu semuanya ini 17 Pak. Kalau enggak 17 berarti blangkonnya enggak soe. Mestilah tuku nang emperan Malioboro gitu. Ini 17. Jadi 17 ini, apa itu 17? Jumlah rakaat sehari semalam. Jumlah rakaat sholat sehari semalam. Kemarin saya pesan untuk Gus Hanif Iskarima, kok sing gawe mesti dudu biasane iki. Nggih, niku sing biasane segera niki didaweke. Ha kok meng 11. Kleru iki. Kok meng 11? Oh, kedahe pinten? Oh, ora ngerti to. Kudune 17. Anjur nek 11 iki njuk kepiye ora rakaat salat itu. Nggih berarti niku blangkone musafir. Wah, kacau iki. Salate dikosor. Jadi memang 11 rakaat. Jadi yang saya 17 gitu ya. Makanya beliau menggunakan apa yang disebut sebagai ageman rasukan takwa. Pakaian takwa itu rumusnya apa? 1 takwa itu. Nih, nyuwun sewu. Yang di sebelah sini dipasang di belakang namanya apa? Keris. Keris itu bahasanya Jawanya apa? Duwung atau curigo. Kenapa disebut duwung atau curigo? Artinya waspada dan hati-hati. Karena itu makna takwa. Sayyidina Umar tanya sama Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Ubay, takwa itu apa? Loh, Amirul Mukminin pernah nggak lewat satu tempat banyak durinya, banyak onaknya, banyak jebakannya, sahayanya remang-remang? Pernah. Apa yang Amirul Mukminin lakukan saat itu? Aku hati-hati. Ah itu takwa. Jadi takwa itu makna pertamanya hati-hati. Simbolnya keris, duwung, curigo. Itu pakaian takwa. Dikira pakaian dukun. Dudu, ini pakaian takwa aslinya. Aslinya pakai shot. Asli. Ini pakaian takwa.
Di bawah pakai apa? Bebet. Kenapa disebut bebet? Karena untuk membebat perut dan bawah perut ini harus ada yang dibebeti. Nek enggak liar. Ya kan? Maka harus diberi bebet. Di mana makna takwa ini? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40 41, dan orang yang takut kepada keagungan Allah mencegah diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi bebet itu membebat syahwat. Supaya kenceng dikasih apa? Stagen. Stagen ini disabui. Nama sabuknya kamus timang. Kenapa kok kamus timang? Karena mengikat takwa itu dengan ilmu. Ilmu apa yang pertama-tama dikenal oleh anak Adam? Ilmu bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Isim-isim kosakata. Maka disebut kamus. Kenapa pengaitnya namanya timang? Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari timangan sampai ke liang lahat. Ini pakaian takwa, Pak. Nah, kerisnya diselipkan di situ kan. Atasnya pakai baju namanya sorjan. Sorjan itu sirojan muniro. Jadilah pelita yang bercahaya, menjadi teladan bagi orang lain siang maupun malam. Sorjan. Anak Solo beskap. Beskap itu bahasa Belanda, beschaft. Karena memang lucunya begini, jadi ketika pembagian negara Surakarta Yogyakarta, itu Pangeran Mangkubumi itu agak pokil orangnya. Usil dikit gitu. Jadi dia tahu ponakannya ini, Pakubono III, ini agak seneng yang gebiar-gebiar. Maka beliau mendesain pakaian gebiar, keris yang gebiar, gitu ya, batik yang gebiar, pakai prodo, dihias emas, macam-macam gitu ya. Terus dia bawa. Nak Mas Susuhunan suka yang mana? Mau pakai yang lama, Mataraman, yang begini, atau yang baru? Oh, Kanjeng Paman saya suka yang baru ini, bagus saya gebiar. Nah akhirnya kemudian yang baru bikinannya Pangeran Mangkubumi ini dipakai oleh Pakubono III. Sementara Pangeran Mangkubumi ditanya, lo nanti Paman pakai apa? Saya tak neruskan yang lama saja. Maka dalam sejarah tahun 1755 itu diputuskan Yogyakarta meneruskan tradisi Mataraman, sementara Surakarta Yoso Enggal. Yoso Enggal itu inovasi, bahasa Arabnya bid'ah. Maka kemudian batiknya beda, Pak. Kalau batik Solo nyuwun sewu, warnanya jreng pakai sogo dan kemudian kadang-kadang diprodo. Kalau batik Jogja polosan, warnanya putih, petak latarnya atau kemudian cemeng. Kemudian motifnya dipertahankan. Ini saya pakai batik Ngayojo, sohe insya Allah, Pak. Ini Yasan Hamengkubuwono I, namanya ukel jantung. Tahu maknanya ukel jantung? Ini jantung ya. Diukel jadi satu, ada 8, Ashabul Kahfi dan anjingnya. Ini adalah simbol persaudaraan. Jadi kalau dulu Sultan Hamengkubuwono I kok pakai kainnya itu pakai kain batik ukel jantung, berarti yang mau ditemui ini orang yang akan diajak bersaudara. Nah gitu. Jadi saya ketemu panjenengan mau bersaudara. Maka namanya Salim Ahukum Fillah, karena saudara di jalan Allah. Ini namanya ukel jantung. Jadi batiknya itu maka dipakai. Dulu Sultan Agung pakai parang. Parang itu pereng, lereng-lereng naik ke atas. Itu disebut sebagai tadi gitu ya, mendaki. Mendaki itu kepada Allah. Makin tinggi orang ini tambah umur harus tambah tinggi derajatnya. Nah, sorjan kemudian ini tadi pakai blangkon. Blangkon di sini ada mondolannya sebagai mindolah untuk menjadi payung pengayom bagi orang lain. Jadi orang Jawa itu makanannya, pakaiannya Islam. Semuanya. Dikira enggak pakai sorjan, pakai blangkon, dukun musyrik gitu kan. Nanti dulu, ini aslinya pakaiannya muslim, gitu ya. Nah, apa batiknya semuanya coraknya. Salah satu batik kesukaan Pangeran Mangkubumi itu namanya batik Wahyu Tumurun, Pak. Di Wahyu Tumurun itu nanti ada gambarnya stilisasi ayam jantan, gitu ya. Ada stilisasi goa, ada stilisasi gunung, gitu ya. Itu Gua Hira, itu Jabal Nur, itu adalah nuzulul Quran sekaligus Lailatul Qadar. Di situ simbolnya semuanya ada, dan itu adalah batik yang dipakai beliau 10 hari terakhir Ramadan untuk iktikaf. Itu namanya Wahyu Tumurun, gitu ya. Ini contoh. Ini pakaian dari atas sampai bawah ini Islam. Kemudian
bangunan Pak, penjenengan coba kalau ke Jogja. Kenapa Jogja itu ngangeni Pak? Saya itu baru kemarin meninggalkan Jogja. Ini sudah kangen itu Pak. Istri saya itu asalnya juga dari daerah sini, dari Ngawi kan. Jadi platnya plat AE. Saya tuh seneng plat AB dan plat AE itu kalau bergabung bagus. Karena dulu Panembahan Senopati dapat Ratno Dumilah Putri Madiun, Hamengkubuwono I dapat Ratu Ageng Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dapat Ratu Maderno Putri Madiun gitu ya. Jadi saya juga plat AB plus plat AE gitu. Nah, apa namanya? Ini kalau penjenengan dari Panggung Krapyak, di Solo juga ada Panggung Krapyak ya. Ada kandang menjangan juga ya. Tapi di barat letaknya. Kalau di Jogja itu satu garis lurus. Di selatan namanya Panggung Krapyak, itu bentuknya bentuk rahim, Pak. Karena di situ rahim. Simbol nanti ada konsepsi. Di Panggung Krapyak itu bawahnya itu raja itu naik ke atas untuk manah. Sementara bawahnya itu ada kandang menjangan, nanti menjangannya dilepas, lari, dipanah dari atas. Nah, panah ketemu menjangan, itu simbol konsepsi, sperma ketemu sel telur. Maka desa di sekitar Panggung Krapyak itu namanya Mijen, tempat wiji tumbuh, Mijen. Penjenengan kalau berjalan dari Panggung Krapyak ke arah Plengkung Gading, di Solo juga ada Plengkung Gading ya. Ini ada Plengkung Nirboyo namanya, kalau di Jogja daerahnya Gading. Itu kalau berjalan maka sebelah kanan pohon asem, sebelah kiri pohon tanjung. Karena di situ bayi lahir. Bayi kalau sudah lahir namanya desanya Mios. Tempat lahir gitu ya. Itu kemudian di sebelah kiri pohon asem, sebelah kanan pohon tanjung itu, karena bayi itu kalau sudah lahir harus banyak diesemi, asem, mesem. Dan disanjung, sing disanjung Gusti Allah, demikian pula bayinya. Jadi mesem, sengsem, tanjung, sanjung. Cara membesarkan balita itu banyak diesemi dan banyak dipuji Allah atasnya, disanjung. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah, di situ ayatnya itu. Masuk ke Plengkung Gading itu pohonnya ada sinom, Pak, sudah mulai nom, anak muda. Balik di situ, jalan masuk alun-alun itu ada 5, melambangkan panca indera yang sudah lengkap. Ketika masuk ke situ, maka di situ ada pohon, jumlahnya berbeda-beda. Pakel, pelem, kueni. Pakelnya 61, pelemnya 63, kueninya 64. Apa itu? 61 umur Kanjeng Nabi Masehi, 63 umur Kanjeng Nabi Hijriah, 64 umur Kanjeng Nabi hitungan tahun Jawa. Pakel itu akil. Jadi kalau sudah balik nggak harus balik tok, tetapi harus sampai tahap akil, pakel. Pelem artinya gelem, mau melaksanakan syariat karena sudah mumayyiz dan sudah mukallaf. Kueni artinya wani, berani bertanggung jawab karena sudah penuh menjadi orang dewasa. Pakel, pelem, kueni. Akil, gelem, wani. Nanti ke ujung utara alun-alun selatan Jogja ada pohon cempora dan pohon soko. Cempora itu bunganya merah, gitu ya, merona karena itu lambang haid pertama. Pohon soko itu bentuk bunganya kayak sel sperma, karena itu lambang mimpi basah. Wes dewasa di situ. Cempora dan soko. Masuk keraton itu semua jenis tumbuhannya dipilih untuk ada makna. Semua bangunannya dipilih bentuk-bentuknya untuk ada makna. Semua ukir-ukirannya dipilih penjenengan semua. Kalau keraton Jogja semua ukirannya sama. Atas Allah, bawah Muhammad, distilir. Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Semua tiang. Semua soko guru di keraton. Semuanya Allah, Muhammad. Penjenengan ke utara, nanti sampai alun-alun utara. Masuk setelah alun-alun utara. Nih, alun-alun ini tempatnya rakyat. Masjid tempatnya ulama, umat. Keraton tempatnya raja, sebelah sana pasar. Maka pasar itu harus jauh dari keraton. Berbahaya, ada raja sekongkol sama saudagar. Maka Solo ini pelanggaran. Pasar kelawarnya nemplek keraton. Nggak boleh sebenarnya. Karena dulu saudagar kalau mau kong kali kong sama raja, itu harus lewat alun-alun, diawasi rakyat. Ayo, ayo mau kemana?
diawasi para ulama dari masjid gitu. Nah, kemudian ke arah utara itu jalan namanya Margo Mulyo. Kenapa Margo Mulyo? Jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan banyak ujiannya. Ujian apa? Di situ digambarkan ada rumah residen Belanda, sekarang jadi Istana Presiden Republik Indonesia. Sejak dulu lambang penjajahan itu. Gedung Agung itu ya, itu rumah residen Belanda. Sebelah kanan benteng Vredenburg. Jadi ujiannya itu minal khauf, rasa takut kepada Belanda ini, walju sebelah utaranya pasar gitu ya. Sampai ini namanya Margo Mulyo, jalan kemuliaan. Setelah Margo Mulyo maka harus menjadi Mulyo Boro. Mulyo kemuliaan, Boro itu memakai modal, harus ada pengorbanan. Mulyo Boro. Mulyo Boro juga dibaca malih oboro. Malih itu berubah, oboro itu berarti obor, berubahlah menjadi obor. Malih oboro jadilah kun sirojan. Itu jalan namanya Malioboro, dikira merek rokok. Tuh malih oboro gitu kan. Nah, dari malih oboro ke depan ada jalan namanya Margo Utomo. Dibatasi Tetek itu ya kalau di Jogja, itu seberangnya namanya jalan Margo Utomo. Kenapa disebut Margo Utomo? Itu usia 40 hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika dia sampai dewasa umur 40 dia berdoa gitu kan. Doanya kan sudah 3 arah ya. Untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, untuk anak cucunya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Gitu kan? Itu Margo Utomo. Margo Utomo ujungnya di mana? Alif mutakallim wahid. Sebuah tugu dulu bentuknya golong gilik, Pak. Tugu Jogja yang sekarang ini bid'ah. Tahun 1860 ketika Jogja kena gempa, tugunya rubuh diganti yang seperti itu bangunannya londo. Aslinya tugunya Sultan Hamengkubuwono I golong gilik, golong bulat, gilik lurus. Tingginya 2 kali lipat tugu yang sekarang. Karena waktu itu tugu harus bisa dilihat dari Dampar Kencono di Bangsal Manguntur Tangkil di Pagelaran. Jadi kalau Sultan bertahta, itu kalau melihat ke utara, matanya tepat memandang tugu. Dzikrul maut dan dzikrul tauhid. Itu alif mutakalim wahid, la ilaha illallah, yang harus terucap ketika nanti mati. Jadi dari mana-mananya, makanannya, pakaiannya, bangunannya, Islam. Penjenengan kalau masuk Masjid Gede Kauman, itu lebih cetha lagi. Masuk masjid, itu pagar masjid gede, pasti ukirannya waluh. Kenapa waluh, Pak? Kul huwallahu ahad. Pagernya manusia supaya tidak kena api neraka itu tauhid, waluh, wallah. Kul huwallahu ahad, waluh. Wong Jawa nek ora dingono kuwi ora dong-dong kok gitu. Waluh. Begitu masuk, panjenengan akan melihat pohon sawo jejer-jejer di halaman masjid. Kenapa kok pohon sawo jejer-jejer? Sawu sufu vakum. Lo bener ini. Jadi pohon sawo itu sawu sufu vakum. Ini tempat untuk meluruskan shaf. Panjenengan masuk serambi Masjid Gede Kauman di Jogja, ukiran di pojok-pojoknya bentuknya apa? Nanas. Kenapa kok nanas? Karena masjid ini tempat berlindungnya manusia dari semua bahaya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nanas. Nanti panjenengan lihat di bagian atas di serambi itu ada sulur-suluran saling bertemu. Ini tempatnya lung-lungan, tulung-tulungan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu nanti ada pohonnya, itu akarnya teguh menghunjam gitu ya. Kemudian itu batangnya kokoh menjulang ke langit, ada buahnya. Buahnya buah sawo kecik. Sawo kecik sarwo becik. Karena itu perumpamaan kalimat iman. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti kulahinim bi'idni rabbiha. Sawo kecik. Ada tempat untuk para mu'alim, para pengulu mengajar agama, maka ukiran di belakangnya, makanya penjenengan perhatikan di Masjid Gede Kauman, bentuknya buah salak. Kenapa buah salak? Karena man salaka torikon, yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Tuh, ini tenanan gitu kan.
Nanti ada di situ Mahkamatul Kabiroh, pengadilan Surambi, pengadilan syariah yang nanti akan dihapus Belanda setelah kekalahan Pangeran Diponegoro. Dulu ada mahkamah syariah di setiap masjid gede keraton. Nah, pengadilan Surambi ini belakangnya ukirannya mesti wajik. Tahu kenapa kok wajik? Ayo coba ditebak. Wajik itu waji ayauma idim bi jahannam yauma idzi yatadzakarul insan wa anna lahu dzikra. Wajib itu peringatan bahwa nanti di akhirat didatangkan jahanam yang membuat manusia ingat semua perbuatannya di dunia. Sebelum terlambat akuilah di pengadilan. Ayo. Gitu. Jadi wajib jahanam itu menakut-nakuti tersangka. Oh, semua itu Jawa itu Islam tapi tersembunyi di dalam simbol, itu masalahnya. Sebabnya apa kok disembunyikan dalam simbol? Nah, ditulis buku diobong londo rampung, tapi kalau di dalam simbol Arab dicerabut enggak bisa. Panjenengan tahu mustokonya Masjid Gede Kauman itu bentuknya apa? Godong kluweh. Kenapa godong kluweh? Kul innal fadla biyadillah. Katakanlah segala fadl keluwihan, keluweh gitu. Segala keluwihan itu kagungannya Gusti Allah. Maka orang Jawa tabu nanam kluweh depan rumah. Saya diparingi preksa simbah saya, ojo nandur kluweh nang ngarep omah. Sing bener apa sebenarnya? Jangan pamer kaluwihan. Maknanya begitu, bukan karena ora ilok nandur kluweh kok nang ngarep omah gitu. Awake dhewe iki mengertine ora ilok apa ora ilok. Padahal di dalamnya terkandung ajaran ojo pamer kaluwihan. Kluweh kok nang ngarepan gitu. Itu maksudnya nyindir orang yang suka pamer kelebihannya gitu. Jadi ini ya, kita menemukan di Jawa ini sebuah hal yang luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana semangat perjuangan itu diwariskan oleh misalnya Pangeran Mangkubumi kepada cicitnya. Jadi ketika cicitnya ini lahir, itu digendong sama Pangeran Mangkubumi sama Hamengkubuwono I, dikatakan kepada istrinya Ratu Ageng Tegarjo, Mbok Ratu, anak ini didik, anak ini besarkan dengan baik karena dia akan memberi kerusakan kepada Belanda melebihi yang kulakukan dulu. Karena memang Pangeran Mangkubumi itu meskipun sudah jadi raja, lemungsuan karo londo diteruskan yang delik-delikan. Jadi semangatnya itu semangat permusuhan tapi elegan gitu Pak. Jadi Jan Grief itu gubernur pantai timur Laut Jawa, namanya Jan Grief. Ini pejabat tertinggi Belanda di Semarang. Itu datang berkunjung. Ketika berkunjung di Surakarta disebut gegap gempita, catatan hariannya itu positif semua. Wah, Pakubuwono III menyambut saya senang sekali, begini, senang. Lalu saya pergi ke Yogyakarta. Begitu sampai di Mulyabara, di Jogja itu, dia sudah disambut defile pasukan. Ternyata Mangkubumi memerintahkan dia disambut dengan tembakan kehormatan. Anehnya, meriam maupun senapannya awal-awal diarahkan ke keretanya Jan Grief. Tembak itu. Jan Griefnya sudah begini. Mati gitu kan. Ternyata semuanya peluru kosong, blar gitu kan. Nah, itu turun dari kereta disambut Sultan itu sudah gemeteran Jan Griefnya. Disambut sambil salaman, terus Sultannya senyum misterius. Gitu. Jamuan makan Pak, itu diceritakan di catatan harian Jan Grief. Jamuan makan, itu kan sebelum makan, kalau pejabat zaman itu karena saling curiga, itu dicicipi dulu. Nah, bagian nyicipi hidangnya Jan Grief itu pakai drama Pak, makan hidangan Jan Grief itu gitu, terus nggak apa-apa gitu, ayo lemangan serah enak sih kayak gitu kan, terus ditontonkan rampogan macan, pertandingan antara macan melawan kerbau. Nah, pertama-tama itu macannya menang, kerbaunya terdesak mundur, tapi kerbaunya ini sabar. Lama-lama macannya ini lelah, nah, sama kerbau disurung, ditanduk, kemudian kalah macannya. Tambahi lagi macannya keluarkan lagi, tetap kalah. Akhirnya tetap kalah, meskipun lama, karena nunggu kebun ini panas ini lama gitu. Nah, terus, wah hebat ya, kerbau keren gitu kata Jan Grief. Kata Sultan Hamengkubuwono I itu berbisik, ya londo itu kan lambangnya singo kayak macan itu loh. Orang Jawa itu kayak kebo. Itu memberi isyarat, kami kalah dulu, tapi nanti pasti menang gitu. Sabar aja kami ini gitu. Habis itu diajak main ke Taman Sari Pak.
Penjenengan tahu Taman Sari dulu ya, sekarang kan tinggal reruntuhan. Dulu benar-benar berbentuk kastil, water kastil yang sangat luar biasa. Di situ ada laut buatan Segoroyoso yang kemudian dipakai untuk main sampan di situ. Nah, Janggrif ini diajak bersampan berdua sambil ngobrol sama Sultan di tengah-tengah Segoroyoso ini. Tiba-tiba malam yaitu lampu dimatikan semua. Kemudian ada sampan lewat, tiba-tiba Sultan ini loncat ke sampan sebelah terus ninggalin Janggrif, nggak ditinggali dayung pula. Jadi dia biarkan di situ, kemudian ada suara-suara serem sama tembak-tembakan. Janggrifnya udah ketakutan dulu gitu. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam, itu lampu nyala lagi, Sultan sudah ada di sampingnya, kemudian menurunkan tangan, monggo semua sampun beres. Horor kata dia. Jadi dia itu 3 hari di Jogja rasanya seperti siksaan yang tidak habis-habis. Sultan ini gila kata dia. Jadi ketika pulang ke keraton itu Sultan menunjukkan vitalitasnya. Beliau itu lahir tahun 1718. Berarti kalau kejadian itu sekitar tahun 1773 itu usianya sudah 50-an akhir. Tapi beliau itu gitu ya, jalan itu ya, buater banget kalau jalan. Itu kan naik turun tangga kalau di Taman Sari itu. Tiap kali nunggu Janggrif sampai itu joget. Dan tarian di Keraton Jogja itu dulu jogetnya joget gagah. Jangan kalau meresani bedanya tari Jogja dengan tari Solo, turunnya kaki, perhatikan, turunnya kaki tari Jogja itu blur, gagah, langsung. Turunnya kaki penari Solo itu meskipun laki-laki, rodok kemayu, gitu. Nah, maka beksan di Jogja itu beksan lawung, tarian perang, biasanya pakai tombak atau pedang. Menurut sejarah di Krido Beksawiromo, itu ternyata tari perempuan di Jogja baru ada pada masa Hamengkubuwono V, di Yoso baru berani dipentaskan terbuka pada masa Hamengkubuwono VIII. Sebelum itu nggak ada tari perempuan. Nggak ada tari perempuan, Pak. Adanya tari gagah, misalnya Beksan Lawung Ageng. Oh, saya dulu pernah narikan Beksan Lawung Ageng. Itu benar-benar tari gagah, Pak. Tari perang, benar-benar. Terasa sekali ini tari perjuangan. Ini, posisi tangannya nyuwun sewu ini. Ini megang tombak, yang sini ini apa nyempurit, ngiting, macam-macam itu. Ini bisa. Jadi ini dasar perjuangan yang luar biasa gitu ya. Ya, utusan Belanda aja diperlakukan sebegitunya, horor sampai kepoyo-poyo betul gitu. Yang namanya Janggrif itu menceritakan. Nah, maka tradisi kita di Solo dan di Jogja ini ada garis-garis yang agak berbeda. Misalnya konsep seni Solo itu namanya ndudut ati. Panjenengan kalau melihat seni tradisinya Solo, busana, kerisnya itu pasti gebyar. Karena konsepnya ndudut ati, menarik hati. Bikin takjub, gebyar. Itu konsep seni di Solo. Di Jogja konsep seninya namanya ngayang batin. Kayaknya sederhana, begitu direnungkan, wah, gitu. Nah, itu namanya ngayang batin, membuat batin terlunjak-lunjak, tapi mau ngomong nggak kuat, memang saking indahnya. Gaya komunikasinya juga beda. Dulu terkenal ada getak Semarang, gitu ya, gelembuk Yojo, umuk Solo. Loh, kenapa? Karena memang begini, karena di Solo ini banyak londo bermukim, wong Solo itu untuk menjaga marwahnya orang Jawa harus umuk. Nang ngarepe londo aja masuk ora umuk, gitu kan? Harus umuk. Sementara di Jogja, karena kemudian londo itu jarang-jarang teko, nek teko digelembuk lah ngono gitu. Maka beda, nyuwun sewu, kalau priayi Solo ditanya, "Kemarin kok enggak hadir, Pak?" "Oh iya, kemarin itu Mercy saya itu banyak bocor, baru saya datangkan dari Jerman belum datang Loh kok enggak pakai BMW-nya itu kehalangan Mercy, Dek enggak bisa keluar. Lah enggak pakai motor mawon, Mas. Harley saya itu dipakai pembantu saya ke bandara. Nganter ibu saya mau ke Singapura. Lah nek mobil macet toh Dek gitu. Loh kok enggak ngubungi toh, Mas? Apple iPhone X saya itu kemarin itu saya taruh di sofa lah, istri saya itu belanja Zara sama Louis Vuitton itu. Ambruk-ambrukan di ruang tamu itu belum sempat ngerapiin, lah HP saya itu ketelingsut gitu. Itu model saya Ndoro Surakarta itu saya temui masih model ngendikonya begitu gitu. Tapi coba ketemu Ndoro Yojo, sebaliknya. Wah, anak mobil saya itu ya cuma grup
bak. Hanya dipakai untuk jemput tamu agung selevel gubernur, ya ndak pantes kayak gitu ya. Penjenengan kan pernah ngerasakan sendiri toh itu toh, wah nyendal nggak karuan, wah ndak enak saya kalau pakai gerobak itu. Nek jemput tamu kayak beliau itu ya pantesnya mobil nan dalem. Wah luar biasa mobil nan dalem itu, saya nyoba kemarin ngeleses itu, ditarik gitu, cus gitu. Nah itu yang cocoknya yang kayak begitu. Tahu maksudnya? Nggonku aja dinggung, nggonmu wae. Iya tak? Itu jenengan nek preso, ndoro-ndoro Yogyakarta itu cara komunikasinya masih begitu. Ndoro Solo, ndoro Yogyakarta beda cara komunikasinya. Kuliner Pak, beda kan? Kulinernya Solo namanya keplek ilat. Kulinernya Jogja itu namanya pawon anget. Kok beda? Beda. Karena Engkang Sinon Pakubono II itu mengembangkan hubungan peaceful coexistence ya, hidup berdampingan dengan Belanda tapi saling menjaga perdamaian, maka kuliner Solo itu seger, fresh, dinikmati pada saat itu enak dan adaptif terhadap barat. Selat Solo, bestek, gitu ya. Apa namanya? Timlo, terus apa namanya? Nasi liwet Solonya itu, terus apa lagi? Serabinya saja model Notosuman enak-enak anget toh. Serabinya Yogyakarta itu enak-enak adem. Jangan preso, serabinya Jogja, serabi kocor yang pakai kuah itu. Iya, beda. Pokoknya beda konsep semuanya. Makanan Solo itu segar fresh dinikmati saat itu, ya kan? Nek diinget ora enak. Makanan Solo. Makanan Jogja konsepnya sebaliknya. Namanya pawon anget. Jadi di Jogja yang ditonjolkan itu duduk bareng, makan bareng di rumah. Ojo jajan. Berjuang aja jajan itu kan. Jadi konsepnya itu memang berjuang melawan nek ra ono panganan ya semangan ora mangan kumpul wis gitu kan. Makanya disebut pawon anget, gara-gara pawon anget itu kan kesukaannya masing-masing kadang-kadang beda. Bapaknya suka lodeh, anaknya suka brongkos gitu ya. Ibunya suka gudeg, senengnya dewe-dewe. Maka masakan Jogja itu karena ben pokoknya lingguh bareng dingat-nget bola bali. Semakin dingat-nget dianggap semakin enak. Coba perhatikan gudeg, Pak. Yang namanya gudeg itu kabeh enak-enak wis nget-ngetan. Gudeg kok agak dimasak pisan, ora enak. Sayur nangkanya, santen arehnya, ayam kanilnya, sambal goreng tempe dan kreceknya itu nek wis dinget ping 7 lagi enak. Oh iya. Brongkos juga begitu, lodeh juga begitu. Coba bayangkan. Pokoknya pengennya beda. Mangan wedhus sih senengnya beda. Beda kan kambingnya Solo dengan kambingnya Jogja. Orang Solo itu kambingnya ya kambing itu yang buntutnya jengat ya kan. Itu yang namanya kambing itu buntutnya jengat kan. Makanya satenya sate buntel gitu ya, dibikin tongseng kayak satenya kayak tambak segaran kayak bubejo gitu itu tuh. Coba orang Jogja gak begitu makanannya. Namanya satenya saja sate kelatak. Ora dibumboni kok piye. Karena memang fresh, pengen daging, rasa daging itu kayak apa. Dan wedhusnya wedhus putih, gibas. Jadi kalau di Solo itu wedhus, kalau di Jogja gibas. Tahu bedanya wedhus sama gibas? Kadang orang bilang wulune beda. Sijine ireng, sijine putih, ora kudu. Yang membedakan wedhus dengan gibas itu buntutnya. Buntutnya wedhus itu jengat, buntutnya gibas itu turun. Nah, yang enak dimakan di Jogja itu yang turun, yang di Solo yang ke atas gitu ya. Itu enggak ada hubungannya dengan efek samping. Adanya hubungannya dengan efek depan gitu. Jadi ini konsepnya jadi berbeda semua karena perjuangan itu tadi. Jadi saya ingin menunjukkan ini kemudian yang terjadi berikutnya adalah perang Diponegoro. Maka perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830 itu perang terbesar yang dihadapi Belanda di semua wilayah jajahannya dimanapun. 25 juta gulden habis Pak. Itu 25 juta gulden itu kalau diuangkan sekarang Pak, itu 5 kali lipat APBN kita. 25 juta gulden habis untuk membiayai perang Diponegoro itu. 15.000 serdadu Belanda tewas di peperangan. Enggak ada di peperangan yang lain Belanda kehilangan serdadu sebanyak itu. Ngeri perangnya itu.
Pangeran Diponegoro ini siapa? Cicitnya Hamengkubuwono I, putranya Hamengkubuwono III, dibesarkan oleh Ratu Ageng Tegarejo, santri soleh. Jadi kalau di Babad kita ketemu cerita, Ratu Ageng itu ketika sedo tahun 1835 beliau jatuh di sawah. Mungkin bayangan sekarang stroke gitu ya. Itu dijunjung, diangkat ke rumah, itu beliau itu tangannya yang sudah lumpuh separuh itu masih berusaha untuk membetulkan letak kerudungnya. Berarti jilbaban. Permaisurinya Hamengkubuwono I namanya Ratu Ageng Tegarejo itu pakai jilbab. Lihat buku Kedung Kebo, Babad Diponegoro versi Kedung Kebo, di situ ada lukisannya yang namanya Ratu Ibu permaisurinya HB3 dan Ratu Kencono permaisuri HB4 itu dilukiskan masih pakai sampiran kerudung kayak markomahnya ibu-ibu pengajian zaman dulu itu, tapi ini masih pakai kerudung. Luar biasa. Jawa kita masa itu Jawa Islam. Ini Pangeran Diponegoro ini memperjuangkan tegaknya balat Islam. Kiai Mojo, pendukung utamanya Pangeran Diponegoro, ketika ditanya ngopo kok perang ngantepi Islamnya samyo nglampahi perintah dalil ing Quran pan ayat katal. Itu dalam bentuk tembang. Nglampahi ngantepi Islamnya samyo nglampahi perintah dalil ing Quran pan ayat katal. Melaksanakan, memantapkan Islamnya bersama-sama, melaksanakan perintah dalil di dalam Al-Quran surah Al-Qital. Surah Al-Qital itu surah At-Taubah. Kiai Mojo. Jadi Masya Allah, ini perang semesta, santri, bangsawan, rakyat bergabung jadi satu yang luar biasa saat itu dampaknya bagi Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro itu gelarnya Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin. Sayyidin Panetek Panoto Gomo Khalifatu Rasulillah. Nah, bedanya dengan gelar-gelar Raja Mataram, Khalifatu Rasulillah. Ini menunjukkan pemahaman keagamaan yang jauh lebih dalam daripada yang pakai gelar Khalifatullah. Khalifatu Rasulillah dan Kabirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin. Luar biasa. Kenapa nama beliau Abdul Hamid? Karena beliau memilih nama tahun 1785, tahun kelahiran beliau, di Turki Utsmani, sultannya namanya Sultan Abdul Hamid I. Itu yang kemudian beliau ambil sebagai nama sultannya, Abdul Hamid. Kalau sultan-sultan Yogyakarta itu Abdurrahman. Kalau Sultan Agung itu Abdullah, gitu ya. Jadi Sultan Jawa itu ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Abdul Hamid. Gitu. Ini stempel beliau bentuknya segi 8. Pasukan beliau disusun menurut Janisari, menurut kepangkatan Janisari. Pangkat tertinggi dalam pasukannya Pangeran Diponegoro itu Ali Pasha. Bahasa Turki Ali Pasha, bahasa Jawanya Ali Basah. Ali Basahnya ada 3, Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo, Ali Basah Muhammad Usman, Ali Basah Kerto Pengalasan. Di bawah Ali Basah ada Basah Pasha, Basah Imam Musbah, Basah gitu ya, Haji Ngiso, Basah, banyak sekali basahnya. Di bawah Basah ada siapa lagi? Bey. Jadi Bey itu bahasa Turki. Di Jawa jadi Raden Ngabei, itu bahasa Turki. Raden Basah, Raden Ngabei, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Dolah, Angadullah, itu bahasa Turki juga Dulah, Agadaulah, Aga itu Anga, Angadullah, bahasa semuanya bahasa Turki. Kesatuannya namanya Turkiyo, berarti pasukan Turki. Gitu. Ada Bulkiyo, itu Boluk, bahasa Turki artinya pengawal khusus. Kemudian ada pasukan beliau namanya Arkio, itu isinya orang-orang Arab. Nah, kalau di Solo ini kampung Arabnya besar, Pasar Kliwon, Semanggi gitu ya. Di Jogja itu ada nama kampung Arab orang-orang Arabe. Penjenengan kalau sebelah timur keraton ada perempatan Gondomanan, maka sebelah tenggaranya namanya kampung apa? Sayidan. Kok orang-orang Sayite? Sayidnya kemana? Jadi dulu di situ tempat tinggal Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus. Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus ini menantunya Sultan Hamengkubuwono II. Jadi menantunya HB2 itu ada yang habaib, namanya Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus. Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus punya menantu namanya Syarif Hasan Munati. Syarif Hasan Munati adalah Syarif Samparodi, ini salah satu panglimanya Diponegoro namanya gitu ya, Syarif
Samparwetu ini. Begitu keluarga ini ketahuan membiayai perang Diponegoro, mensupport habis-habisan perang Diponegoro, maka keluarga ini kemudian habis dibantai Belanda. Maka tinggal nama kampungnya Sayidan, gak enek Sayite gitu. Perang Diponegoro ini luar biasa. Jadi beliau Arkio, Bulkio, Turkio, Burjomuah, ada Burjomuah, ada Besun Bosek gitu ya. Itu nama kesatuan-kesatuan semua. Yang naik kuda namanya Sipahi. Light Cavalry, bahasa Turki itu Sipahi. Sepehi, numpak jarang. Jadi ini Masya Allah yang kita lihat, Jawa ini dunungnya Islam. Maka kekalahan Pangeran Diponegoro itu ada dua sisi. Kekalahannya dalam sisi pertama memang syiar Islam di keraton ditumpas. Sejak Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, jadi kalau ke Magelang itu bisa lihat kursi, di kursi ada bagian lengan yang remuk. Itu konon Pangeran Diponegoro ketika menyadari ditipu, beliau sudah niat bunuh Dekok. Jenderal ini tak pateni gampang. Tetapi akan menodai kehormatan seorang mukmin, ada seorang mukmin membunuh seorang lawan diskusinya, lawan perundingannya di meja perundingan. Aib bagi seorang mukmin. Maka beliau hanya bisa menahan amarah. Diponegoro itu orangnya agak pemarah, tapi beliau ketika itu menahan betul marahnya. Jadi pateni gitu. Tak pateni kena iki. Ning aib ini untuk seorang mukmin membunuh di meja perundingan. Maka beliau itu ngeremes kursinya. Panjenengan lihat ada lengan kursi sebelah kiri di rumah residen Kedu di Magelang itu, sekarang jadi museum itu lengan kursinya sebelah kiri remuk. Itu yang dulu diremes sama Pangeran Diponegoro. Saking marahnya itu. Nah sejak penangkapan Pangeran Diponegoro, maka syiar-syiar di keraton, mahkamah kabiroh dihapus gitu ya. Kemudian berbagai macam pesantren itu kurikulumnya kemudian semua yang ngajari tafsir, semua yang ngajari fikih, ngajari Quran, itu semuanya ditutup. Yang diperbolehkan hidup sejak tahun 1830 hanya pesantren yang ngajarkan dikir-dikir, torekotan. Yang lain harus habis. Pokoknya kok ngajari jihad, langsung dikecak gitu ya. Kajian hadis baru hidup kembali tahun 1910 saat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dan kemudian ngajar Sahih Bukhari di Tebu Ireng. Sebelum itu enggak ada kajian hadis. Sebelum itu enggak ada kajian fikih yang kemudian mencukupi untuk orang Jawa. Padahal yang namanya keraton itu dulu sumber hukumnya Patakul Mungin, Patakul Wahab gitu ya. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitab-kitab itu ya. Itu jelas disebut namanya Patakul Mungin, Patakul Wahab itu ya. Masya Allah. Jadi ada sesuatu yang dahsyat di keraton. Jadi saya dulu itu sampai meragukan teori orang pesisir itu Islamnya lebih baik daripada orang pedalaman. Nanti dulu, kalau lihat keraton zaman Pangeran Diponegoro, soleh-soleh. Hamengkubuwono IV itu serusak-rusaknya Hamengkubuwono IV itu bisa bahasa Arab ya. Dia punya guru bahasa Arab. Nanti dulu, apa iya keraton itu lebih rusak dari pesisir? Enggak, dulu ya. Tapi begitu kemudian terjadi perubahan-perubahan memang iya. Tapi ya sekali lagi saya sering menyaksikan, mosok sih keraton itu seolah akhlak kalah dari pesisir? Enggak. Dangdut paling seru itu ya dangdut pesisir, namanya koplo gitu kan. Kalau sudah rusak lebih rusak di pesisir juga, sama juga gitu kan. Jadi ini maksudnya coba di pesisir itu gadis dipingit kayak Kartini. Itu kan orang pesisir, orang Jeporo loh. Coba putri keraton, ikut perang nih, mujahidah itu ya, Nyi Ageng Serang, Ratu Ageng Tegalrejo, naik kuda pakai rimpu nutup muka gitu ya. Wih, mujahidah. Jadi ada nilai-nilai keraton yang Islami itu tergerus setelah kekalahan Pangeran Diponegoro. Tapi di sisi lain, santri-santri pengikutnya Pangeran Diponegoro menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, mendirikan desa-desa dakwah baru yang jenengan coba keliling desa-desa di Kedu, Bagelen, Banyumas, sampai kemudian ke timur Magetan gitu ya, Ponorogo, ke timur lagi. Itu nanti kalau ketemu pendiri desanya siapa? Orang desa itu akan bangga menyebut pendiri desa kami dulu prajuritnya Pangeran Diponegoro. Itu sangat bangga. Penjenengan bisa kenali. Jenengan kalau keturunan Laskar Diponegoro gampang titikane. Coba cari di rumah simbahan jenengan ada enggak pohon sawo jejer-jejer depan rumah. Kalau ada pohon sawo jejer-jejer depan rumah dan pohon sawonya tua, lama, kemungkinan penjenengan keturunan Laskarnya Diponegoro. Kalau di rumah penjenengan bukan hanya pohon sawo tapi ada pohon kemuning, dzuriyah.
Itu keturunan Pangeran Diponegoro, itu kodenya pohon kemuning. Kenapa pohon kemuning? Karena kemuning itu ngemu-ening, memberi keheningan. Jadi dulu ketika laskarnya menyebar, kesepakatannya adalah tanam pohon sawu. Kenapa sawu? Sawu sufufakum. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Siap kapanpun digerakkan, jalan. Jadi mereka itu sebagian percaya bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan ditangkap, tapi tindak haji. Sebagian besar laskarnya itu percaya Pangeran Diponegoro itu tindak haji, nanti akan pulang kembali memimpin jihad lagi. Itulah yang cekap, ini baru bagian kecil dari babat gitu ya. Jadi ini cerita-cerita di seputar tadi. Intinya kalau kita belajar babat, bacanya harus interpretasi, bukan letterlek, karena babat penuh simbol dan metafora. Ngaten nggih, dadi Jawa menika Islam. Hamengkubuwono 9 mengatakan Jawa ki ya Islam, nek ora Islam wis ora Jawa. Jawa itu muslim, kalau sudah bukan muslim enggak boleh disebut Jawa. Dia outcast gitu ya. Demikian, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.